Apakah kamu merasakan ini? Rasa sesak di dada ketika memikirkan dia? Suara batin yang tidak membiarkanmu tenang, berbisik bahwa besok sesuatu akan berubah sepenuhnya? Aku perlu memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu tidak bisa tidur malam ini, tapi juga akan membebaskanmu sekali untuk selamanya. Besok, dia akan mengaku. Besok, dia akan membuka hatinya dan mengatakan milik siapa sebenarnya dia. Dan kamu perlu siap mendengar kebenaran, apapun itu. Aku tahu kamu sudah membayangkan momen ini ribuan kali, menciptakan skenario di kepalamu, melatih jawaban yang tidak pernah kamu berikan. Tapi alam semesta sedang bersekongkol sekarang, di saat yang tepat ini, dan energi sedang sejajar agar kebenaran terungkap. Tetaplah bersamaku sampai akhir video ini karena apa yang akan aku ungkapkan bukan hanya tentang dia, ini tentang kamu, tentang nilaimu, tentang kekuatan pilihanmu. Ini untukmu, dan hanya kamu yang tahu ini jauh di dalam jiwamu. Aku telah bekerja selama bertahun-tahun membimbing orang-orang yang berada persis di posisimu sekarang. Momen penantian ini, kecemasan yang bercampur dengan harapan. Dan aku belajar sesuatu yang fundamental. Ketika alam semesta memutuskan bahwa sudah waktunya kebenaran muncul, tidak ada yang bisa menahannya. Besok bukan hari biasa. Besok adalah hari yang begitu kamu minta, meskipun kamu tidak memintanya dengan suara keras. Doa-doa diammu, air matamu di bantal, momen-momen ketika kamu menatap ponsel menunggu pesannya, semua itu menciptakan energi yang begitu kuat sehingga memaksa kosmos untuk bertindak. Dan dia akan bertindak melalui dia, melalui kata-kata yang akan dia ucapkan. Tapi inilah yang perlu kamu pahami sebelum momen itu tiba. Ini bukan hanya tentang mendengar kata-katanya. Ini tentang kamu berada dalam keadaan kesadaran di mana kamu bisa membedakan antara apa yang benar dan apa yang ilusi. Karena seringkali kita mendengar apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang sebenarnya dikatakan. Dan aku di sini untuk mempersiapkanmu, untuk menguatkanmu, agar kamu tidak tersesat di momen krusial ini. Tetaplah sampai akhir karena ini bisa sepenuhnya mengubah cara kamu menjalani hari esok. Tahu mengapa ini terjadi tepat sekarang? Karena kamu telah mencapai titik jenuh emosional. Alam semesta tidak membiarkan siapapun berada dalam ketidakpastian selamanya. Ada batas alami, titik pecah di mana entah kebenaran muncul atau kamu membebaskan diri sendiri. Dan kamu berada di titik itu. Dia juga merasakannya, meskipun dia tidak bisa menyebutkannya. Ada tekanan tak terlihat padanya, urgensi yang muncul dari dalam, mendorongnya menuju kejujuran. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alam semesta bekerja melalui kalian berdua pada saat yang bersamaan. Selama berbulan-bulan ini, mungkin bertahun-tahun, kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia rasakan. Menganalisis setiap kata, setiap gerak tubuh, setiap keheningan. Mencoba menguraikan sinyal campuran yang dia kirim. Suatu hari tampak tertarik, hari berikutnya jauh. Suatu hari membuatmu merasa istimewa, hari lainnya membuatmu ragu. Roller coaster emosional ini bukan tanpa alasan. Itu perlu agar kamu sampai di sini, di momen kejelasan total ini. Karena sekarang kamu berbeda. Kamu lebih kuat, meskipun kamu tidak menyadarinya. Kamu siap mendengar kebenaran tanpa hancur berkeping-keping. Apa yang akan dia akui besok sudah ada di dalam dirinya sejak lama. Masalahnya tidak pernah tentang apakah perasaan itu ada atau tidak. Masalahnya selalu tentang dia memiliki keberanian untuk mengakui dan mengungkapkannya. Dan tahu apa yang memicu keberanian ini sekarang? Kamu. Perubahan halus dalam energimu, cara kamu mulai menghargai dirimu lebih, bahkan tanpa sadar secara sadar.
Dia merasakan bahwa dia kehilangan kontrol atas situasi, dan itu menakutinya. Dan ketika seorang pria ketakutan dengan kemungkinan kehilangan seseorang, kebenaran muncul dengan cara yang tak terhindarkan. Komentari di bawah, aku sudah, jika kamu sudah merasa berada di momen menentukan dengan seseorang. Aku perlu tahu bahwa kamu benar-benar mengikuti ini bersamaku, karena apa yang akan datang bahkan lebih dalam lagi. Biarkan aku menceritakan tentang situasi nyata yang terjadi pada seorang wanita yang menemuiku beberapa bulan lalu. Aku akan memanggilnya Anna, meskipun itu bukan nama aslinya. Anna menghabiskan 3 tahun hidupnya dalam situasi yang sangat mirip dengan situasimu. Dia bertemu seorang pria yang sejak hari pertama menggerakkan hatinya dengan cara yang berbeda. Ini bukan hanya ketertarikan fisik, ini ada sesuatu di jiwa. Mereka mendekat, menciptakan koneksi yang dalam, tapi dia tidak pernah mendefinisikan apa hubungan mereka. Selalu membiarkannya menggantung, selalu menjaga jarak tertentu, meskipun dia hadir. Anna memberitahuku bahwa ada banyak malam yang dia habiskan terjaga mencoba memahami. Dia bertindak seperti pacar di banyak momen, tapi tidak pernah mengambil peran itu secara publik. Mengatakan hal-hal indah, tapi menghindari pembicaraan tentang masa depan. Dan yang terburuk dari semuanya, Anna mulai meragukan dirinya sendiri. Mulai berpikir bahwa masalahnya ada pada dirinya, bahwa dia tidak cukup, bahwa dia perlu berbuat lebih, menjadi lebih, untuk layak mendapat pengakuannya. Apakah kamu pernah merasa seperti ini? Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu perlu membuktikan nilaimu kepada seseorang? Waktu berlalu dan Anna mulai memudar. Dia yang selalu menjadi wanita bersemangat, penuh kehidupan, mulai hidup berdasarkan remah-remah perhatian yang dia berikan. Menolak undangan dari teman-teman untuk tetap tersedia jika dia muncul. Berhenti melakukan hal-hal yang dia cintai karena semua energi mentalnya dikonsumsi mencoba menguraikan dia. Ketika dia mencapai titik terendah emosional, sesuatu mulai berubah. Ini bukan keputusan sadar pada awalnya. Ini adalah tubuhnya sendiri yang meminta tolong. Dia hanya tidak memiliki energi lagi untuk melanjutkan penderitaan itu. Anna mulai terhubung kembali dengan dirinya sendiri. Kembali melakukan jalan pagi, melanjutkan membaca yang telah dia tinggalkan, pergi dengan teman-teman tanpa rasa bersalah. Dan yang paling penting, berhenti memeriksa ponsel setiap 5 menit menunggunya. Dia mulai menjalani hidupnya sendiri lagi. Dan tahu apa yang terjadi? Dia merasakannya. Jarak energi yang dia ciptakan, meskipun mereka masih berbicara, dia merasakannya secara mendalam. Dan tepat 3 minggu setelah perubahan itu, dia meminta untuk berbicara. Mengatakan bahwa dia perlu mengatakan sesuatu yang penting. Ketika mereka bertemu, dia runtuh. Bercerita bahwa dia selalu mencintainya sejak awal, tapi dia takut untuk menyerahkan diri. Takut tidak cukup, takut terluka, takut akan komitmen, takut akan 1000 hal yang pada dasarnya hanya takut untuk hidup. Dia mengaku bahwa ketika dia menyadari bahwa Anna menjauh secara emosional, dia panik. Saat itulah dia mengerti bahwa dia akan kehilangannya betulan, bukan karena dia akan pergi secara fisik, tapi karena dia membebaskan diri darinya secara internal. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pria daripada menyadari bahwa wanita yang selalu ada di sana, menunggu, akhirnya memutuskan bahwa dia tidak akan menunggu lagi. Kisah Anna berakhir dengan baik karena dia sudah melakukan pekerjaan internal. Ketika dia mengaku, dia tidak meleleh, tidak melupakan rasa sakit, tidak berlari kembali ke pelukannya seolah tidak ada yang terjadi. Dia mendengarkan, mengakui keberaniannya untuk berbicara, tapi menetapkan batasan yang jelas. Mengatakan bahwa dia perlu melihat tindakan, bukan hanya kata-kata indah. Dan tahu mengapa?
karena dia telah merebut kembali nilai dirinya sendiri. Dia tidak lagi membutuhkannya untuk merasa lengkap. Jika dia tinggal, itu bonus. Jika dia pergi, dia sudah tahu bahwa dia akan bertahan dan akan bahagia. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita ini, jika sesuatu beresonansi di dalam dirimu, tetaplah bersamaku karena sekarang aku akan menunjukkan tanda-tanda spesifik yang menunjukkan bahwa besok benar-benar hari pengakuannya. Tanda pertama, dia lebih hadir, tapi dengan cara yang berbeda. Ini bukan kehadiran dangkal seperti sebelumnya. Ini perhatian yang tulus, hampir mendesak. Dia memperhatikan detail yang sebelumnya terlewatkan. Bertanya tentang hal-hal kecil dalam hidupmu, mengingat hal-hal yang kamu sebutkan sekilas. Ini terjadi karena dia sedang mengumpulkan keberanian, mempersiapkan diri secara internal untuk momen kebenaran. Pikirannya dipaksa untuk memproses pentingnya kamu yang sebenarnya dalam hidupnya. Tanda kedua, kamu memperhatikan perubahan halus dalam cara dia memperlakukanmu di depan umum atau di depan orang lain. Mungkin dia mulai lebih memasukkanmu dalam percakapan dengan teman-teman atau menyebutkanmu dengan cara yang lebih bermakna kepada orang-orang terdekat. Ini adalah tanda jelas bahwa dia sedang menguji air, mempersiapkan landasan sosial untuk meresmikan apa yang ada di antara kalian. Seorang pria yang akan mengaku perasaannya sudah mulai bertindak seolah kamu secara resmi bagian dari hidupnya, bahkan sebelum mengatakannya. Tanda ketiga, ada perubahan dalam frekuensi dan kualitas komunikasi antara kalian dalam beberapa hari terakhir. Mungkin dia telah mengirim pesan tak terduga, berbeda dari polanya. Atau mungkin ada keheningan yang lebih lama dari biasanya, diikuti oleh pendekatan yang intens. Pasang surut terbaru ini bukan keacakan. Ini adalah manifestasi eksternal dari pertempuran internal yang dia lakukan. Bagian darinya yang ingin melindungi diri melawan bagian yang tahu bahwa dia perlu mengambil risiko. Tanda keempat, kamu telah merasakan kegelisahan yang berbeda. Ini bukan hanya kecemasan biasa, ini sensasi bahwa sesuatu akan segera terjadi. Kamu mungkin bermimpi aneh tentang dia, atau pikiran mengganggu yang datang entah dari mana. Ini terjadi karena intuisimu sudah menangkap energi dari apa yang akan datang. Wanita memiliki kemampuan intuitif yang sangat tajam, terutama dalam hal-hal hati. Jika kamu merasakan bahwa sesuatu akan terjadi, percayalah pada sensasi itu. Tanda kelima, perhatikan apakah dia menyebutkan sesuatu tentang perlu memberitahumu sesuatu. Ada sesuatu penting untuk dikatakan, atau menggunakan frasa samar yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tersimpan. Meskipun dia tidak spesifik, penyebutan sederhana bahwa ada sesuatu yang tidak terucapkan sudah merupakan persiapan psikologis. Dia sedang menciptakan pembukaan, ruang agar percakapan terjadi. Dan biasanya, ketika seorang pria menciptakan jenis pembukaan ini, itu karena dia sudah memutuskan bahwa dia akan berbicara, hanya memilih waktu yang tepat. Sekarang, selain tanda-tanda eksternal ini, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kamu pahami tentang apa yang terjadi secara energi. Ketika dua orang memiliki koneksi sejati, ada medan energi di antara mereka. Medan ini seperti benang tak terlihat yang menghubungkan hati, bahkan dari jarak jauh. Dan benang ini menjadi lebih tegang, lebih nyata, ketika kebenaran akan muncul. Itulah mengapa kamu merasakan intensitas ini, tekanan di dada ini. Ini bukan paranoia, bukan imajinasi. Ini nyata. Alam semesta beroperasi melalui siklus, dan kamu sedang menyelesaikan siklus sekarang. Setiap siklus yang ditutup membutuhkan definisi, kejelasan, resolusi. Tidak bisa selamanya berada di tengah jalan. Dan besok menandai akhir dari siklus ketidakpastian ini dan awal yang baru, apapun hasilnya.
Kirim video ini ke temanmu yang juga mengalami hal seperti ini, karena dia juga perlu mendengar ini. Sekarang datang bagian paling penting dari semua yang akan aku katakan. Aku perlu mempersiapkanmu bukan hanya untuk mendengar apa yang akan dia katakan, tapi untuk bagaimana kamu harus berada secara internal ketika momen itu tiba. Karena cara kamu bereaksi akan menentukan seluruh masa depan kisah ini, dan yang lebih penting lagi, akan menentukan bagaimana kamu akan merasa tentang dirimu sendiri setelahnya. Ketika dia mulai berbicara, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah bernapas. Tampaknya sederhana, tapi di momen emosi tinggi kita lupa bernapas dengan benar. Tarik napas dalam-dalam, melalui hidung, lepaskan perlahan melalui mulut. Ini akan membuatmu tetap terjangkar di saat ini, akan mencegahmu terbawa gelombang emosional dan kehilangan kemampuan untuk membedakan. Kamu perlu sadar, bukan hanya reaktif. Dengarkan kata-katanya, tapi dengarkan juga apa yang tidak dia katakan. Perhatikan bahasa tubuh, nada suara, energi yang dia pancarkan. Kata-kata bisa berbohong, tapi energi tidak pernah berbohong. Jika dia benar-benar membuka hati, kamu akan merasakan kerentanan yang tulus. Jika dia hanya mencoba mempertahankanmu tanpa komitmen nyata, kamu juga akan merasakannya, meskipun dia menggunakan kata-kata indah. Intuisimu akan menunjukkan kebenaran di balik kata-kata. Jangan menginterupsinya saat dia berbicara. Biarkan pengakuan keluar sepenuhnya, meskipun sulit didengar, meskipun kamu ingin bereaksi segera. Ketika seorang pria akhirnya memutuskan untuk terbuka, dia perlu melakukannya dengan caranya, dengan kecepatannya. Jika kamu menginterupsi, dia mungkin menutup diri lagi, dan kalian akan kehilangan kesempatan kejelasan total ini. Bersabarlah di momen ini. Kesabaran adalah bentuk cinta diri juga. Setelah dia selesai berbicara, jangan merasa bahwa kamu perlu menjawab segera. Kamu punya semua hak untuk mengatakan, "Aku perlu memproses ini sebelum memberimu jawaban." Tidak ada terburu-buru. Keputusan paling penting bukan apa yang kamu rasakan untuknya, tapi apa yang kamu pilih lakukan dengan perasaan itu. Dan pilihan ini layak dibuat dengan tenang, dengan kejelasan, bukan dalam panas emosi. Seorang pria yang benar-benar mencintaimu akan menghormati waktumu untuk memproses. Seorang pria yang hanya ingin mempertahankanmu akan menekan untuk jawaban segera. Inilah kebenaran yang mungkin menyakitkan, tapi diperlukan. Bahkan jika dia mengaku bahwa dia mencintaimu, bahwa kamu istimewa, bahwa dia ingin bersamamu, itu tidak secara otomatis berarti bahwa kamu harus menerima. Cinta saja tidak menopang hubungan. Diperlukan rasa hormat, diperlukan tindakan konsisten, diperlukan komitmen nyata. Jika dia membuatmu menderita, jika dia membuatmu ragu untuk waktu yang lama, jika dia membuatmu mempertanyakan nilaimu, pernyataan indah tidak menghapus itu. Kamu layak lebih dari kata-kata. Kamu layak demonstrasi konkret bahwa dia bersedia menghormati apa yang dia rasakan. Jangan takut menetapkan batasan. Jangan takut mengatakan apa yang kamu butuhkan untuk mempertimbangkan hubungan dengannya. Jika kamu merasa bahwa kamu perlu waktu sebelum menyerah sepenuhnya, katakan itu. Jika kamu merasa bahwa kamu perlu melihat perubahan nyata dalam perilaku, komunikasikan itu. Seorang pria sejati akan menghargai kejujuranmu dan akan bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Seorang pria yang tidak matang akan berpikir bahwa hanya karena dia mengaku perasaan, kamu sudah harus menyerah di kakinya. Dan ada kemungkinan lain yang perlu dipertimbangkan, meskipun sulit. Bagaimana jika pengakuannya bukan yang kamu harapkan? Bagaimana jika dia mengatakan bahwa dia menyukaimu, tapi tidak dengan cara yang kamu inginkan? Bagaimana jika dia mengaku bahwa hatinya sebenarnya milik orang lain?
Aku tahu itu menyakitkan hanya memikirkannya, tapi kamu perlu siap untuk kemungkinan ini juga. Dan tahu apa yang akan aku katakan? Bahkan jika itu masih berkat. Karena kejelasan, bahkan ketika menyakitkan, selalu lebih baik daripada ilusi. Jika dia mengaku bahwa itu bukan yang kamu harapkan, kamu akan menangis, itu akan sakit, akan terasa seperti lantai hilang dari kakimu. Tapi segera setelah rasa sakit awal itu, akan datang sesuatu yang tidak kamu harapkan, lega. Lega akhirnya mengetahui kebenaran. Lega bisa berhenti menghabiskan energi mencoba menguraikan sinyal. Lega bisa, akhirnya, benar-benar melangkah maju. Dan kemudian, sayangku, kamu akan mengerti bahwa dia tidak pernah menjadi masalah atau solusi. Kamu selalu lengkap sendiri. Dia hanya bab dalam kisahmu, bukan seluruh cerita. Tapi aku punya firasat kuat tentangmu. Aku merasa bahwa pengakuannya akan positif. Aku merasa bahwa dia akan mengatakan bahwa hatinya adalah milikmu. Selalu, tapi dia ketakutan. Takut tidak cukup, takut merusak apa yang kalian miliki, takut menyerah dan terluka. Dan ketika dia mengatakan itu, kamu akan merasakan campuran lega, kegembiraan, dan juga sedikit marah karena dia membutuhkan waktu begitu lama. Semua emosi ini valid. Rasakan semuanya. Tapi setelah merasakan, kamu perlu membuat keputusan sadar. Apakah kamu akan memberi kesempatan nyata untuk cinta ini? Apakah kamu bersedia membangun sesuatu yang benar dengannya, dengan batasan sehat dan komunikasi jujur? Atau kamu merasa bahwa sudah terlambat, bahwa jendela kesempatan telah tertutup, bahwa kamu sudah melangkah maju secara emosional? Tidak ada jawaban benar atau salah. Hanya ada jawaban yang benar untukmu di momen hidupmu ini. Yang paling aku ingin kamu pahami adalah ini. Terlepas dari apa yang terjadi besok, kamu akan baik-baik saja. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kamu bertahan sampai di sini, melewati malam tanpa tidur, hari-hari kecemasan, momen kesendirian yang mendalam. Dan kamu masih di sini, masih berdiri, masih terbuka untuk hidup. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu adalah pejuang, bahkan di momen ketika kamu merasa lemah. Besok, ketika kamu bangun, aku ingin kamu melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri sebelum bertemu dengannya. Rawat dirimu dengan sayang. Mandi lama, kenakan pakaian yang membuatmu merasa kuat, makan sesuatu yang menyehatkanmu. Bersiaplah bukan untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Karena terlepas dari apa yang akan dia katakan, kamu layak merasa baik. Kamu layak merasa cantik, utuh, berharga. Dan tidak ada yang bisa memberimu itu, hanya dirimu sendiri. Dan ketika momen pengakuan tiba, ingat apa yang aku katakan. Bernapas, dengarkan dengan hati tapi putuskan dengan kepala, jangan terburu-buru menjawab, dan yang terpenting, hormati apa yang benar-benar kamu rasakan, bukan apa yang kamu pikir seharusnya kamu rasakan. Kebenaranmu adalah suci. Perasaanmu valid. Kebutuhanmu penting. Kamu tidak egois karena memiliki harapan. Kamu tidak menuntut karena menginginkan kejelasan. Kamu tidak dramatis karena membutuhkan definisi. Kamu hanya seorang wanita yang mengenal nilai dirinya sendiri dan tidak menerima kurang dari yang layak. Jika ini menyentuhmu, jika sesuatu yang aku katakan masuk akal di hatimu, tunjukkan padaku di komentar. Tulis apa yang kamu rasakan sekarang. Tidak perlu memberikan detail, tidak perlu menceritakan seluruh kisah. Hanya tinggalkan kata, frasa, tanda bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu siap untuk apapun yang datang. Karena ketika kita mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam,
Kita meringankan beban, kita menciptakan ruang bagi yang baru untuk masuk. Dan tahu apa kebenaran terbesar dari semuanya? Kamu sudah tahu jauh di dalam hatimu apa yang akan dia katakan besok. Intuisimu sudah menunjukkannya. Mungkin kamu tidak ingin percaya, mungkin kamu mencoba merasionalisasikannya dengan cara lain, tapi kamu tahu. Percayalah pada kebijaksanaan batin ini. Itu tidak pernah menipumu. Itu adalah suara jiwamu, dan jiwa selalu tahu jalannya. Jadi pergilah, sayangku. Pergi ke pertemuan besok dengan hati terbuka tapi terlindungi. Dengan cinta tapi juga dengan cinta diri. Dan ingat, apapun yang terjadi, matahari akan terbit keesokan harinya, hidup akan terus berlanjut, dan kamu akan baik-baik saja. Kamu selalu ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar daripada terjebak dalam ketidakpastian. Hidup memanggilmu untuk sesuatu yang lebih besar, dan besok hanyalah langkah pertama dalam perjalanan baru ini. Aku percaya padamu. Aku percaya pada kekuatanmu. Aku percaya bahwa kamu akan membuat keputusan yang tepat, apapun itu. Dan aku akan ada di sini, di sisi lain layar, mendukungmu, mengirim energi positif, percaya bahwa alam semesta membimbingmu tepat kemana kamu perlu berada. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Dan besok, ketika semuanya terungkap, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur karena memiliki keberanian untuk sampai sejauh ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Itu adalah alam semesta mempersiapkanmu. Sekarang pergilah, dan semoga indah apapun hasilnya, karena kamu layak akhirnya hidup dalam kejelasan, dalam kebenaran, dalam kedamaian.